Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandir Lubis, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Melalui video ini, saya akan menjelaskan teori pemikiran politik Islam di Indonesia untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemikiran politik Islam yang diampu oleh Ibu Siti Hadianti, SIP MIP. Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriah atau pada sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Titik awal gerakan dakwah para pendatang Muslim yaitu dengan membentuk masyarakat Islam pertama di Perla, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas Muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ke-13. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudra Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara. Kemudian pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah Nusantara menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Melaka. Lalu di Pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram, dan Cirebon. Kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Goa dan Kesultanan Ternate serta Tidore. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat Muslim pada masa itu. Fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur fikih yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada sekitar abad 16 dan 17. Dan kondisi terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan Nusantara. Politik perkembangan hukum Islam yang sangat pesat, penasihat pemerintah Belanda yang juga ahli hukum Islam, Christian Snoeck-Horgerens 1857 sampai 1936 memunculkan kebijakan Islam polisi yang pada intinya hukum Islam harus dijauhkan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan menarik rakyat pribumi agar lebih dekat dengan tradisi dan budaya pemerintah kolonial Belanda dan Eropa lainnya. Kebijakan tersebut akhirnya dirinci oleh Snoeck-Horgerens menjadi teori resepsi, seperti yang tertuang dalam pasal 134 ayat 2 Indische Strafregelung, di mana hukum Islam hanya dapat diterima sebagai hukum apabila telah dilaksanakan oleh masyarakat adat. Artinya tidak ada hukum Islam kecuali yang diterima sebagai hukum adat. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya muncul berbagai teori yang pada intinya menentang teori Snoeck-Horgerens yang menyampingkan hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan diakui yang dikemukakan oleh para ahli hukum Indonesia, seperti antara lain Profesor Hajairin pada tahun 1905 sampai 1975 dan Sayuti Tholib yang pada intinya mengemukakan bahwa berdasarkan kenyataan kebutuhan dan konsumsi hukum masyarakat Indonesia yang kebanyakan Islam adalah bahwa teori resepsi yang mendahulukan adat adalah terbalik atau bertentangan dengan kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Lemahnya posisi hukum Islam ini terus terjadi hingga menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Indonesia pada tahun 1942. Ismail Sani mengilustrasikan politik hukum sebagai suatu proses penerimaan hukum Islam, digambarkan kedudukannya menjadi dua periode, yakni pertama periode persuasive source, di mana setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam itu. Dan yang kedua, periode authority source, di mana setiap orang Islam meyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang-undangan nasional. Untuk mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan atau ada tracks politik. Politik hukum pada masa Orde Baru seperti termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, yaitu garis-garis besar haluan negara atau GBHN sejak 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993. Kurun waktu 1973 sampai 1988, pengembangan hukum nasional diarahkan bagi kodifikasi dan unifikasi hukum sesuai kepentingan masyarakat. Bentuk hukum tertulis tertentu dikodifikasikan dan diunifikasikan, terutama hukum yang bersifat netral yang berfungsi bagi rekayasa sosial. Demikian halnya bagi orang Islam, unifikasi hukum Islam memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional.
Transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan merupakan produk interaksi antar elit politik Islam, yaitu para ulama, tokoh ormas, pejabat agama, dan cendekiawan muslim dengan elit kekuasaan. Sebagai contoh, diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, peranan elit Islam cukup dominan di dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elit di tingkat legislatif, sehingga rancangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikodifikasikan. Adapun prosedur pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum Islam atau legal drafting hendaknya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Selanjutnya, tokoh dan pemikiran politik Islam di Indonesia. Yang pertama, pemikiran Soekarno. Insinyur Soekarno pada tahun 1926 masih sepakat dengan konsep Islam dan nasionalisme. Ia mengamati gerakan yang dipimpin Jamaluddin Al-Afghani dengan pan-islamismenya dan menyimpulkan bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan internasionalisme. Oleh karena itu, gerakan tersebut tidak terbatas pada suatu bangsa saja. Soekarno menegaskan, meskipun Islam tidak mengenal batas-batas geopolitis karena mendasarkan diri pada persahabatan umat manusia, tidaklah pada tempatnya kalau Islam menentang gerakan nasionalisme. Nasionalisme hanyalah ungkapan rasa cinta terhadap tanah air, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Islam. Dalam konsep nasionalisme mengharuskan dipisahnya antara agama dan negara, meskipun pada dasarnya tidak menolak sama sekali adanya persatuan agama dan negara. Dalam konsep nasionalisme mengharuskan dipisahkannya antara agama dan negara, meskipun ia pada dasarnya tidak menolak sama sekali adanya persatuan agama dan negara. Soekarno berpendapat bahwa persatuan agama dan negara dalam Islam secara murni menjalankan ajaran-ajaran Islam tersebut, karena ia sangat yakin bahwa orang-orang yang bukan penganut agama Islam akan menolak gagasan itu. Sementara Islam mengajarkan kepada umatnya asas demokrasi. Pendapatnya tentang pemisahan antara negara dan agama didasarkan kepada pengetahuannya tentang dunia Islam dengan gerakan-gerakan politik Mustafa Kemal Ataturk. Bahkan ia juga dianggap sebagai orang yang mempropagandakan ide-ide Mustafa Kemal Ataturk di Indonesia. Selanjutnya, pemikiran Bung Hatta. Bagi Bung Hatta, ajaran agama Islam yang diterimanya sejak kecil bukan untuk memamerkan kemampuan mengaji, karena sudah seharusnya orang Islam belajar Al-Quran, atau memakai atribut-atribut dan aksesoris yang menggambarkan dirinya seorang Islam. Bagi Bung Hatta, Islam untuk diamalkan, bagaikan garam tak terlihat tetapi terasa dalam makanan, bukan sebagai gincu atau lipstik yang kelihatan tapi tak terasa. Sebaliknya, bagi Bung Hatta, nilai-nilai Islam harus dijadikan sarana untuk mensejahterakan rakyat. Ilmu ekonomi harus membuat sistem perekonomian Indonesia menjadi sarana mensejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu. Menurut Hatta, ada 3 sumber pokok demokrasi yang mengakar di Indonesia. Pertama, sosialisme barat yang membela prinsip-prinsip humanisme. Yang kedua, ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. Yang ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat di desa-desa wilayah Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia. ikadianhumairosupariat.wordpress.com adalah referensi yang saya ambil untuk menjelaskan materi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Siti Hardianti yang telah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga dapat menambah wawasan saya dalam materi pemikiran politik Islam di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang saya lakukan dalam menjelaskan materi di video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.